Halo teman-teman sebangsa dan setanah air. Pada kesempatan ini kita akan belajar lagi Microsoft Excel. Nah, hari ini kita akan belajar tentang fungsi if. Nah, fungsi if merupakan atau bisa juga disebut dengan rumus if adalah salah satu fungsi Excel dalam kategori atau kelompok logikal yang sering digunakan untuk melakukan uji logika tertentu pada rumus Microsoft Excel. Rumus Excel if akan menghasilkan sebuah nilai tertentu jika kondisi yang kita tentukan untuk dievaluasi terpenuhi atau true, dan akan menghasilkan nilai lainnya apabila uji logika atau kondisi itu tidak terpenuhi atau false. Sintaks penulisan rumus itu nanti kita bisa menuliskan if buka kurung tes logika, kemudian apabila kondisi terpenuhi sama kondisi tidak terpenuhi. Oke, sekarang kita akan mulai mempraktikkannya. Nah, di sini kita akan belajar fungsi if. Ada di sini beberapa yang telah saya buat, yaitu fungsi apabila menggunakan satu if, kemudian apabila menggunakan dua if, tiga if, empat if, kemudian juga nanti ada gabungan penggunaan fungsi if dengan fungsi right, kemudian fungsi if dengan fungsi left, kemudian fungsi if dengan fungsi mid, dan juga fungsi if dengan fungsi value. Oke, yang pertama kita akan langsung praktikkan. Nah, misalnya di sini ada kode ya, kode L, P, L, L, P gitu ya. Nah, kode ini melambangkan apabila dia laki L maka dia laki-laki, apabila dia P maka dia perempuan. Nah, bagaimana caranya? Kita akan masukkan fungsi if di sini. Nah, kita ketikkan sama dengan if, kemudian buka kurung. Nah, kemudian logical testnya ya. Nah, maka logical test ini kita tulis dulu di sini. Sel mana ya yang mau kita lihat dulu. Nah, di sini adalah sel I4. Kita klik di sini if I4. Nah, misalnya sama dengan tanda petik karena dia huruf L, tanda petik 2 lagi sama dengan if I4 sama dengan L, maka koma, tanda petik buka, maka dia adalah laki-laki, misalnya laki-laki. Nah, maka sini tanda petik tutup, kemudian koma. Nah, value if false ya. Jadi kalau misalnya I4 itu adalah L, maka dia nanti keterangannya itu akan laki-laki, dan apabila itu bukan L, maka apa gitu ya, value if false. Apabila dia salah, maka nanti keterangannya itu akan perempuan. Nah, tanda petik tutup, kemudian tutup kurung, enter. Nah, begini teman-teman. Jadi dia itu logikanya tadi, tes logikanya itu adalah apabila I4 sama dengan L, maka kondisi terpenuhi ya, dia laki-laki. Nah, sekarang coba kita tarik ke bawah ya. Bagaimana kalau dia adalah P? Tarik, maka dia akan jadi perempuan. Nah, jadi kira-kira seperti itu teman-teman untuk rumus menggunakan satu if. Nah, kemudian kita akan lanjut mempraktikkan menggunakan rumus 2 if ya. Menggunakan 2 if. Nah, misalnya di sini ada keterangannya ya. Apabila dia nilainya 0 sampai 59, maka keterangannya itu cukup. Kemudian apabila dia nilainya 60 sampai 79, maka keterangannya baik. Apabila 80 sampai 100, maka dia sangat baik. Nah, di sini kita masukkan saja langsung sama dengan if. Jadi sini teman-teman kita menggunakan 2 if ya. Buka kurung, sel acuannya misalnya I12 di sini ya. Kita klik aja langsung I12. Jika I12 sama dengan 50, nah kita teman-teman tidak perlu menggunakan tanda petik apabila dia berupa angka. Ya, datanya itu berupa angka. Nah, jika I12 sama dengan 50, koma, maka dia jika I12, ini tadi keterangannya di bawah ya. Di sini tadi ada keterangannya di bawah. Jika I12, nah berarti kita menggunakan di sini lebih kecil ya, lebih kecil sama dengan 59. Nah, karena ada keterangan di bawah 59,
maka dia nanti keterangannya cukup. Koma, maka keterangannya dia cukup. Nah, kira-kira seperti ini. Kemudian tanda petik lagi. Nah, kemudian kita akan menggunakan if yang berikutnya gitu ya. Karena masih ada kriteria baik dan sangat baik gitu ya. Nah, koma, if, nah kita masukkan lagi if, buka kurung, apabila I12, kemudian kita masukkan ya yang kategori baik, dia lebih kecil lagi, lebih kecil sama dengan 79, lebih kecil sama dengan 79, koma, maka dia itu nanti keterangannya akan baik. Baik ya teman-teman. Nah, kemudian tanda petik tutup, kemudian koma. Nah, yang lainnya kita meskipun ada 3 kriteria, kita cukup menggunakan 2 if saja. Nah, maka value yang lainnya itu adalah nanti kalau misalnya bukan di antara value yang telah kita buat, maka value-nya nanti akan sangat baik. Keterangannya akan sangat baik. Sangat baik. Nah, tutup kurung, tanda petik tutup, kemudian tutup kurungnya 2 kali karena menggunakan 2 if. 2, kemudian kita enter. Nah, coba kita tarik ke bawah. Nah, kira-kira seperti ini teman-teman. Nah, maka di sini 90 ini keterangannya akan sangat jadi sangat baik ya. Kalau misalnya kita ubah, kalau misalnya kita buat di 10, maka dia akan cukup ya, keterangannya jadi cukup. Jadi kira-kira seperti itu. Yang berikutnya teman-teman, kita akan menggunakan 3 if ya. Nah, di sini saya buat contohnya kode bandara ya. Kodenya CGK sub, ini CGK ini adalah Bandara Soekarno-Hatta, sub ini Bandara Juanda, KNO ini adalah Bandara Kuala Namu ya teman-teman. Nah, kemudian di sini DPS ini adalah Bandara Ngurah Rai ya di Bali. Nah, kita masukkan saja sama dengan if, buka kurung. Nah, kemudian logical testnya, sel acuannya L4 atau langsung kita aja. Jika L4 ini sama dengan tanda petik teman-teman ya, karena dia adalah huruf atau karakter. If L4 sama dengan CGK, tanda petik lagi, kemudian di sini koma, maka dia tanda petik Soekarno-Hatta. Nah, kemudian di sini kita buat di tanda petik, kemudian koma, kita masukkan if lagi. Jika if L4, buka kurung, L4 sama dengan, buka tanda petik, misalnya dia sub, nah maka koma, maka dia nanti akan menjadi misalnya Bandara Juanda. Juanda, kemudian tanda petik, kemudian kita masukkan lagi if yang ketiga teman-teman, kemudian koma, if, buka kurung, I4, L4 ya tadi ya. If, buka kurung, L4 sama dengan KNO, tanda petik KNO. Ini teman-teman mau huruf besar, caps lock ataupun tidak, itu sebenarnya tidak terlalu masalah kalau pada rumus if ini ya teman-teman. Nah, KNO, tanda petik, tutup tanda petik, koma, maka dia akan Kuala Namu. Kuala Namu. Nah, tanda petik tutup, koma, tanda petik buka. Yang lainnya apabila tidak di antara yang ketiga ini, maka dia misalnya Gusti Ngurah Rai ya. Ngurah, ini ya nulisnya Ngurah Rai.
kemudian tanda ketik 2 lagi, kemudian tutup kurung 3 kali. Nah, kemudian kita enter. Nah, maka CGK ini dia akan keterangannya nanti Bandara Soekarno-Hatta. Kemudian kita tarik ini ke bawah. Nah, kira-kira seperti ini teman. Jadi sini KNO SUB Juanda, KNO Kuala Namu, CGK Soekarno-Hatta, DPS itu Muslim Raya atau Denpasar. Nah, yang berikutnya teman-teman 4 if. Nah, ini lebih panjang lagi, hampir sama juga dengan yang tadi ya. Jadi di sini keterangannya kalau misalnya di usianya itu 1 sampai 3, kita anggap bayi gitu ya, harusnya balita juga ya. Tapi di sini kita karena menggunakan 4 supaya lebih cepat ya. 1 sampai 3 itu bayi, 4 sampai 12 itu anak-anak, 13 sampai 17 remaja, 18 sampai 59 dewasa, kemudian lebih besar dari 59 itu lansia. Nah, maka akan kita masukkan rumusnya lagi sama dengan if buka kurung sel acuannya L13 ya, ini kalau besar ya, L13 ya, benar ya, L13 sama dengan jika L13 kita menggunakan ini teman karena dia rentan, jadi kita menggunakan lebih kecil ya, lebih kecil sama dengan 3 lebih kecil sama dengan 3 koma, maka dia nanti akan keterangannya bayi. Nah, tutup kurung, ada koma lagi, kita masukkan lagi if buka kurung L13 lebih kecil sama dengan 12 koma tanda petik 2, maka dia nanti keterangannya akan anak tanda petik 2 koma lagi, kita masukkan lagi if buka kurung L13 lebih kecil sama dengan 17 maka keterangannya akan remaja tutup kurung, kemudian koma, teruskan lagi if yang keempat, if buka kurung L13 lebih kecil sama dengan 59, maka koma tanda petik 2, maka dia adalah dewasa ya, dewasa tanda petik tutup, kemudian koma tanda petik buka, yang lainnya adalah lansia, kemudian tanda petik tutup, kemudian tutup kurungnya 4 kali, 1, 2, 3, 4, kemudian kita enter. Nah, jadi kira-kira seperti itu teman-teman. Nah, maka di sini dia umur 50, dia adalah dewasa ya, dewasa sesuai dengan keterangan tadi, kemudian kita tarik ke bawah. Nah, jadi sudah sesuai ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya di sini kita tulis dia misalnya sini 2, nah 2 enter, maka dia itu sebagai bayi. Oke, itu dia kalau 4 if. Kemudian teman-teman kita akan menggunakan rumus gabungan ya, if dengan right. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang fungsi teks, itu fungsi right, nanti bisa lihat di video sebelumnya atau di keterangan di atas ini. Kita coba nanti lihat di sini nanti. Nah, kemudian kita di sini akan membuat misalnya di sini ada nilai 1 km gitu ya, 2 kg, 3A, 4 km, 6 kg misalnya seperti itu. Nah, kita mau mengambil hanya karakter yang di sebelah kanan saja teman-teman, yang sebelah kanan. Nah, kalau misalnya dia km itu misalnya kilometer, kalau dia kg dia kilogram, kira-kira seperti itu ya. Nah, misalnya di sini kita masukkan sama dengan if buka kurung sel acuan O4 sama dengan tanda petik km tutup koma, maka dia nanti keterangannya akan jadi kilometer
Udah, yang berikutnya, koma, if, buka kurung, apabila O4 itu sama dengan kurung KG, tanda petik tutup, koma, maka keterangannya adalah kilogram, tanda petik tutup, koma. Nah, karena di sini dia cuma ada 3 kriteria, teman-teman, jadi kita hanya menggunakan 2 if saja ya. Nah, di sini kilogram, ampere, kilogram, kilometer, kilogram sama ampere ya. Jadi di sini yang lainnya adalah ampere. Ampere. Nah, tanda tutup, tanda kurung 2 kali, enter. Wah, ini yang salah, teman-teman. Oh iya, teman-teman, kita belum menggunakan fungsi teksnya ya. Jadi di sini kita gunakan fungsi teks if, sorry tadi saya salah, right teman-teman, right, if right, buka kurung, teksnya itu O4, number of karakternya kita ambil dari 2 ya teman-teman, koma 2. Kemudian tutup kurung ya, jadi kita ambil dia jumlah karakternya dia itu 2, if right O4, koma number of karakter 2, maka dia akan kilometer, sedangkan ini nanti if O4 kurung, sini ada fungsi right teman-teman, right, O4 if right, oke, buka kurung O4, koma 2 sama dengan KG dia, berkurung sama dengan KG, maka dia kilogram, yang lainnya ampere. Oke. Jadi kira-kira seperti ini teman-teman, kita enter, nah maka dia akan menjadi kilometer. Nah, ini kita tarik ke bawah langsung. Wow, ini dia tidak dibaca ya. Mungkin ada yang salah tadi di sini. Kita lihat kalau dia kilometer if, ini right. Cinta betul ya teman-teman ya, betul. Nah, kemudian apabila dia yang lain maka ampere. Enter, coba enter. Wow, tetap teman-teman. Salahnya di mana ya? Bentar ya teman-teman, kita cek dulu. If right O4,2. Oh, ini teman-teman. O4 ke sini ya. Oh, sini ada T ya. O4,2. Nah, coba kita buat lagi, enter. Oh, tetap juga ya. If right O2. If right O4,2 sama dengan if right O4 if buka kurung right buka kurung O4,2 sama dengan km, maka dia kilometer. Ini sudah pas nih kilometernya. Kemudian koma if right O4,2 sama dengan kg, maka dia kilogram. Kemudian yang lainnya itu adalah ampere. Oh, di sini sudah benar loh. Coba kita tarik ke bawah. Oh, ini sudah benar nih teman-teman. Nah, jadi kira-kira seperti itu ya teman-teman ya. Misalnya di sini kita buat AM karena dia menggunakan 2 tadi ya. Nah, maka dia sudah benar ya di sini teman-teman. Yang berikutnya adalah fungsi if dengan left. Jadi misalnya di sini ya, kita mau mengambil karakter yang hanya di sebelah kirinya saja. Yang 2 MS ini misalnya men single, WS ini woman single, WD ini women's double, MD ini men's double, SD ini mixed double. Nah, maka kita akan membuat rumusnya seperti ini, sama seperti tadi ya.
Nah, sama dengan if buka kurung left buka kurung acuan atau teksnya kita ambil 2 karakter, koma 2 kurung sama dengan tanda petik ms tanda petik koma maka buka tanda petik men single. Nah, ini pertandingan bulu tangkis ya teman-teman, single kemudian koma. Nah, ini sama pengulangan yang tadi, tapi ms-nya kita ubah ya gitu ya. Jadi if buka kurung left buka kurung O13 koma 2 tutup kurung sama dengan WS gitu ya, sama dengan tanda petik WS tanda petik kemudian koma tanda petik woman single tutup koma if lagi teman-teman, karena ini ada 5 kriteria jadi kita menggunakan 4 if ya. Ini sudah 1 2 3, ini if ketiga. If buka kurung left koma buka kurung lagi O13 koma 2 tutup kurung sama dengan WD koma maka dia adalah woman's double. Kemudian di sini kita buat dia tanda petik koma lagi. Nah, ini if yang keempat, if buka kurung left if left buka kurung lagi O13 koma 2 tutup kurung kemudian koma 2 sama dengan MD kurung tanda petik tutup koma maka dia men's double men's double kemudian tutup kurung tanda petik tutup kemudian yang double-nya itu adalah mix double ya teman-teman ya, mix double koma tanda petik buka mix double tanda petik tutup kemudian tanda kurung 4 kali enter. Nah, main single tarik ke bawah. Nah, jadi kira-kira seperti itu teman-teman. Jadi kalau misalnya pun ada di sini kita buat misalnya dia MS1 lagi, terus WD kita enter WD2 misalnya ya. Nah, ini sudah langsung ya teman-teman ya. Jadi kita hapus saja karena ini tadi tidak ikut ya. Jadi kira-kira seperti itu. Oke, kita lanjut teman-teman ke ini ya teman-teman, if dengan meet ya, gabungan fungsi if dengan meet. Nah, di sini kita buat lagi kalau misalnya contohnya ini ya, kita memilih yang tengah ini, meet ita itu misalnya Italia, jer itu Jerman, eng itu England, Prancis itu pra itu Prancis gitu ya. Nah, maka di sini ada berapa kriteria? 1, 2, 3, sampai 4, berarti kita menggunakan 3 if. Sama dengan if kurung logika tesnya kita menggunakan meet teman-teman.
Meet buka kurung sel acuan teksnya ini start number kita hitung ya teman-teman. 1, 2, 3. Jadi mulai dari huruf ke-3 teman-teman. Koma 3, koma. Kita ambil 3 karakternya, 3 lagi. Tutup kurung sama dengan kita tanda ketik, maka dia akan menjadi Italia. Italia seperti ini. Koma. Italia ini sudah benar. Coba kita enter. Oh, misalnya itu kurungnya. Yes, coba yes. Nah, Italia kan teman-teman. Nah, tapi ini kita masih buat yang lain ya. Kalau misalnya ini kita tarik ke bawah, dan semua jadi false ya teman-teman. Nah, also itu kita perbaiki ini. Kita buat lagi yang lain. Koma. If buka kurung. Meet buka kurung. R4 3,3 tutup kurung sama dengan tanda petik jar, maka dia adalah Germany, Jerman, koma Germany, petik, koma if. Nah, ini if yang terakhir. England, masih ada England teman-teman. If buka kurung meet buka kurung lagi R4 koma 3,3, terus setelah itu R4 3,3 tutup kurung sama dengan teman-teman, titik koma, bukan dia England ke Inggris, kita huruf besar semua aja ya, tanda petik koma, tanda petik, yang lainnya adalah Prancis ya, France. Harusnya ini F ya teman-teman, bukan P, tapi udah nggak apa-apa lah, kita buat sini Prancis. Nah, kurung 3 kali, kemudian kita enter. Nah, ini kita ke bawah. Oke, selesai teman-teman. Jadi ini kodenya, misalnya ini Italia, jadi ini England, ini Prancis, ini Germany, Prancis lagi. Oke. Nah, yang berikutnya teman-teman, kita akan belajar tentang fungsi value. If, gabungan fungsi if sama value. Nah, jadi teman-teman, kalau misalnya ya, sebelumnya kan kita belum belajar value, saya akan jelaskan secara singkat fungsi value. Nah, jadi seperti ini. Jadi, kalau misalnya fungsi value ini teman-teman, ini fungsinya untuk fungsi Excel yang berguna untuk mengubah karakter menjadi numerik. Jadi, teman-teman, tipe data itu kalau misalnya di Excel itu ya, ada 2 teman-teman. Yang pertama itu adalah huruf. Jadi kalau misalnya sini saya ketikkan B, saya enter, nah maka kan dia di sebelah kiri ya, di sebelah kiri. Nah di sini kalau misalnya saya tuliskan misalnya 2, maka dia di sebelah kanan. Kalau misalnya di sini saya tuliskan A 2 atau B 2, enter. Nah dia di sebelah kiri, jadi dia pindah sebelah kanan. Sama teman-teman dimanapun. Kalau misalnya belum diformat ya. Jadi 3, misalnya di sini kan S. Nah, jadi kalau huruf D itu dia selalu di sebelah kiri dan angka itu biasanya dia selalu di sebelah kanan. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, oleh sebab itu teman-teman, sini coba akan kita buat ya. Nah, di sini B ini berarti dia tipenya adalah huruf. Kata berupa huruf. Sedangkan ini 2 ini dia berupa numerik atau angka, numerik. Nah, sedangkan ini dia atau huruf juga sih, atau disebut karakter ya, karena dia terdiri dari 2 karakter. Nah, karakter. Nah, misalnya ya teman-teman, jadi fungsi Excel ini tadi berguna, value ini berguna untuk mengubah karakter menjadi numerik. Nah, misalnya di sini ada kodenya, misalnya 1. Kalau misalnya 1 itu Senin, jadi kalau misalnya kita masukkan sama dengan if, kalau dia misalnya if buka kurung ini sama dengan 1
sama dengan 1, maka dia Senin. Oh, maka dia misalnya Senin, yang lainnya koma, dia Selasa. Kurung. Oh, apa yang salah nih teman-teman? Oke. Di sini kita belum menggunakan koma. Oh, if B13 sama dengan 1, maka di sini the syntax of this name is not correct. Verify the name. Oh, mana nih yang tidak benarnya? Maka dia, oh ini teman-teman, ada yang salah ini. Nah, Selasa. Udah kan ya harusnya ya. Nah, jadi kira-kira seperti ini, dia Senin, Selasa. Nah, ini teman-teman dia benar ya. Dia benar. Nah, tapi kalau misalnya coba seperti ini. Kodenya kita ganti ya. Kodenya menjadi A1 misalnya B1, C1. Nah, sedangkan A ini misalnya dia satunya menunjukkan dia misalnya harus Senin ya. Jadi coba kita masukkan dia tanpa menggunakan value gitu ya. Jadi misalnya sama dengan if buka kurung, kita langsung masukkan misalnya right, kita mau ambil yang if sama right ya. Right. Nah, kemudian di sini buka kurung lagi, ini selacuannya teksnya koma 1 tutup kurung sama dengan sama dengan 1. Nah, sama dengan 1 maka dia adalah Senin, koma, maka dia Senin. Senin. Tanda petik tutup, koma, yang lainnya adalah misalnya Selasa. Selasa. Dan tutup kurung, enter. Nah, ini teman-teman dia tidak menganggap bahwa angka 1 ini sebagai angka gitu ya. Nah, ini sebenarnya bisa kita atasi dengan kita menuliskan misalnya di sini tanda petik. Nah, kalau ini tadi kan dia kan jadi bacanya Selasa. Jadi dia baca itu false teman-teman. Makanya dia jadi Selasa. Gitu ya. Jadi dia nggak bacanya itu true. Nah, oleh sebab itu biasanya tiap kali dengan cara di sini kita menggunakan tanda petik ya. Nah, supaya dia ngebacanya ini adalah sebagai huruf gitu ya. Nah, kita enter. Nah, maka dia Senin. Nah, tapi kan biasanya kan angka itu kan tidak dikasih tanda petik ya. Nah, oleh sebab itu kita di sini teman-teman menggunakan fungsi value. Ini tadi sudah sama dengan. Nah, kita tinggal menambahkan fungsi value teman-teman. Nah, di sini if value buka kurung. Nah, cuma ini aja teman-teman. Value right ini sama dengan 1 maka dia Senin, Selasa. Kita enter. Oh, if enter cuma dengan tulis. Oke. Tidak apa-apa, di sini saya tanda kurungnya 2 kali. Nah, maka dia dibacanya Senin. Nah, maka kita tarik ke bawah. Nah, Senin, Selasa. Nah, begitu ya teman-temannya fungsi value. Nah, sekarang kita lanjut ke yang tadi. Nah, misalnya di sini ada kode ya 404, 401, 403. Nah, jadi misalnya 404 ini dia menandakan jurusan misalnya biologi. Terus 401 itu dia misalnya math. Yang 403 misalnya dia ekonomi. Nah, di sini kita mau buat teman-teman ya fungsinya itu tadi. Nah, jadi kita masukkan aja langsung di sini sama dengan if buka kurung value teman-teman. Value buka kurung. Nah, kita kan mau mengambil yang dari ini ya teman-teman, yang dari sebelah kiri ya, dari sebelah kiri ya. 404 kan di sebelah kiri ya. Nah, kita tuliskan left buka kurung, ini teksnya tadi. Kita mau ambil 3 ya teman-teman, karakternya 13,3 tutup kurung sama dengan, kalau dia misalnya 404
204, koma maka dia koma maka dia biologi, kemudian tutup tanda petik tutup koma. Nah, karena di sini ada 3 kriteria, jadi kita menggunakan 2 if, teman. Jadi if buka kurung value lagi, value buka kurung left, dan buka kurung teksnya itu tadi R13 di sel R13 koma 3 tutup kurung. Oh, ini teman-teman, harusnya ini tutup kurung 2 kali ya. Jadi sini tutup kurung 2 kali karena ada fungsi tadi ya, fungsi value sama fungsi left, jadi ini tutup 2 kali tutup kurungnya. Jika dia misalnya 401 sama dengan 401, maka koma maka dia adalah matematika, kemudian koma, kemudian buka oke, karena lainnya cuma 403, maka yang lainnya itu nanti adalah ekonomi misalnya. Jadi tanda petik tanda petik tutup, tanda petik tutup, kemudian tanda kurung 2 kali, enter. Nah, jadi kira-kira seperti ini, teman-teman. Nah, gitu ya. Nah, kalau misalnya kita tidak menggunakan value, coba kita hapus value-nya, maka dia nanti, teman-teman, di biologi ini bisa dibacanya nanti itu adalah ekonomi. Coba ya, kita misalnya hilangkan ini fungsi value-nya. Ini kita hapus. Sini kita hapus lagi, satu lagi. Udah. Kemudian kita enter. Maka biologinya akan menjadi ekonomi, teman-teman, kan? Nah, ekonomi. Karena dibacanya salah. Jadi sini kita perlu menambahkan value. Atau bisa juga sih seperti ini, kita menambahkan sini tanda petik ya. Sini kita berikan tanda petik. Nah, maka dia enter di biologi. Tapi kan jarang kan ya. Jadi kalau misalnya ini jarang sih menggunakan fungsi ini ya. Di sini menggunakan tanda petik. Nah, jadi kita hapus. Jadi kita baiknya itu menggunakan fungsi value. Value. Kurung, kemudian left, enter. Oh, sini ternyata kita belum tutup kurung 2 kali, teman-teman. If value left, berarti tutup kurung. Nah, jadi kira-kira seperti itu, teman-teman, tutorial kita tentang fungsi if ya. Jadi tadi fungsi if, saya simpulkan lagi, adalah satu fungsi Excel dalam kategori atau kelompok logikal yang sering digunakan untuk melakukan uji logika. Jadi kunci adalah uji logika, teman-teman. Jadi uji logika tertentu, uji logika tertentu. Kira-kira apa logikanya gitu ya. Nah, kemudian rumusnya akan menghasilkan sebuah nilai tertentu ya jika kondisi yang kita tentukan untuk evaluasi terpenuhi ya, atau true, dan akan menghasilkan nilai lainnya apabila uji logika atau kondisi itu tidak terpenuhi atau false. Nah, dan if ini juga bisa digunakan dengan cara bertingkat ya. Ini tadi 1 if, misalnya ini 2 if ya, ini tadi ada 2 if-nya, kemudian ini tadi 3 if, 4 if, kemudian juga bisa digabungkan dengan fungsi-fungsi yang lain. Contohnya ini adalah fungsi right, fungsi left, fungsi mid, dan juga fungsi value. Nah, seharusnya masih bisa nanti digunakan ini digabungkan dengan fungsi lookup, fungsi VLOOKUP, dan juga fungsi yang lainnya. Tapi nanti akan kita bahas di tutorial selanjutnya. Oke, teman-teman. Jadi sampai di sini dulu pertemuan kita. Semoga tutorial ini bermanfaat dan teman-teman bisa like, komen, dan juga subscribe channel YouTube kita. Oke, thank you teman-teman. Sampai ketemu di tutorial-tutorial selanjutnya.